Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rianti Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi resep sop tulang sapi khas Banjar. Bagi kalian yang ingin tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga videonya. Terima kasih. Bahan utama yang diperlukan untuk membuat sop tulang sapi adalah 500 gram tulang sapi beserta dagingnya. Untuk bahan sayur sop yang perlu kita siapkan adalah 3 biji bawang merah, 2 siung bawang putih kunyit secukupnya, 2 batang seledri, 1 buah wortel, 1 biji bawang bombay, 2 buah kentang, 3 batang daun bawang, 100 gram kol, 1 biji jeruk nipis, 1 bungkus soon. Itulah bahan-bahan sayur sopnya. Untuk sayuran ini kita potong terlebih dahulu ya, dan ini hasilnya. Untuk daging sapi itu kita rebus terlebih dahulu hingga empuk. Nah, bagi kalian yang ingin tahu tipsnya ada di video saya sebelumnya ya, tips merebus daging sapi supaya empuk tanpa presto. Dan inilah hasilnya. Tulang dan daging sapinya sudah direbus hingga empuk. Kemudian kita siapkan 2 liter air bersih. Untuk bawang bombay kita iris tipis. Dan ini kunyit. Bawang merah dan bawang putih kita iris tebal. Batang seledri kita cincang halus. Daun bawang kita potong serong. Untuk wortel kita potong bentuk bunga. Kentang kita potong bentuk segitiga. Dan kol kita iris tipis. Rempah yang perlu kita siapkan adalah 2 batang kayu manis ukuran kecil, 10 buah kapulaga, 10 keping bunga lawang, dan 7 buah cengkeh, dan 5 sendok makan bumbu sop. Untuk pembuatannya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya, yaitu resep rahasia bumbu sop khas Banjar. Kita siapkan panci terlebih dahulu, kemudian kita masukkan air ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan api besar. Tunggu hingga air mendidih. Sebagai bahan baceman tulang dan daging sapi, kita ulek bawang merah dan bawang putih serta kunyit. Beri garam dan gula secukupnya agar daging sapi ada rasanya ya. Kita ulek sampai halus. Bumbunya sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu.
Inilah bumbunya sudah halus dan siap untuk kita bacem pada tulang dan daging sapi. Langkah selanjutnya adalah kita akan bacem tulang dan daging sapi, tapi sebelumnya harus diberi asam jawa ya. Dan ini daging sapinya sudah diberi asam jawa. Kemudian kita bacem dengan bumbu yang kita haluskan tadi. Kita aduk sampai bumbu merata ke seluruh bagian tulang dan daging sapi. Ini bumbunya sudah merata ke bagian tulang dan daging sapi. Kemudian kita diamkan sebentar hingga bumbu meresap. Airnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan 2 batang kayu manis, kapulaga, bunga lawang, dan cengkeh. Setelah itu kita biarkan hingga 5 menit agar kayu manis, kapulaga, bunga lawang, dan cengkeh tadi menghasilkan aroma wangi pada kuah sop. Kemudian kita masukkan tulang sapi beserta dagingnya yang sudah kita bacem tadi. Sambil kita aduk-aduk ya. Kemudian kita biarkan hingga kuah sop mendidih. Jika sudah mendidih, kita masukkan bumbu sop ke dalam panci dan kita aduk hingga merata. Untuk bawang bombay, semuanya kita tumis, dan daun bawang sebagian kita tumis dan sebagiannya kita masukkan mentah ke dalam kuah sop. Bawang bombay dan daun bawangnya sudah mulai harum, jadi kita matikan kompornya ya. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 bungkus kaldu sapi. Bawang putih goreng yang sudah dihaluskan, dan bawang merah goreng. Kemudian kita masukkan bawang bombay dan daun bawang yang sudah ditumis hingga harum tadi, sambil diaduk hingga merata.
Lalu kita masukkan daun bawang mentah yang tidak ditumis dan kita aduk hingga merata. Lalu kita masukkan garam, gula pasir, dan kaldu sapi. Kita aduk hingga merata. Selanjutnya kita masukkan bawang putih goreng, dan bawang merah goreng. Kita taburkan saja dalam kuah sop ya, supaya kuah sopnya lebih wangi. Dan aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan seledri yang sudah dicincang halus tadi. Aduk hingga merata. Kita biarkan kuah sop mendidih beberapa menit ya. Dan ini kuah sopnya sudah mulai matang. Kita matikan kompornya. Sebagai pelengkap kuah sop, yaitu wortel dan kentang yang sudah direbus, soun yang sudah direndam dengan air dingin, kol yang sudah direbus, bawang goreng, cabai rawit, dan jeruk nipis. Inilah sop tulang sapi khas Banjar. Siap untuk kita sajikan dan dinikmati bersama keluarga. Bagi kalian yang masih punya stok tulang dan daging sapi kurban di freezer, bisa mencoba resep ini ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga videonya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.